Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Septiana dari kelas BKI 3C dengan NIM 2313483 dalam tugas UAS mata kuliah Psikologi Kepribadian. Baik, Sigmund Freud atau Bapak Psikoanalisis merupakan seorang dokter yang berasal dari Austria. Beliau juga dikenal sebagai bapak pendiri psikoanalisis. Teori-teorinya memberikan pandangan mendalam tentang pikiran manusia, khususnya mengenai alam bawah sadar yang dapat dipercaya sangat mempengaruhi perilaku dan emosi kita selaku umat manusia. Selanjutnya, teori Freud berpusat pada 3 konsep utama. Salah satunya yaitu alam sadar, prasadar, dan tidak sadar. Alam sadar, pikiran dan perasaan yang kita sadari saat ini. Ini merupakan dimana kita benar-benar sadar dalam pikiran dan perasaan. Selanjutnya ada prasadar, dimana pikiran dan ingatan yang mudah diakses jika kita menginginkannya. Selanjutnya ada alam tidak sadar ataupun pikiran, keinginan, dan ingatan yang tersembunyi sangat jauh di dalam pikiran dan sangat sulit diakses secara sadar. Freud juga mengungkapkan bahwa sangat banyak masalah psikologis yang berasal dari konflik-konflik yang tertekan di alam bawah sadar. Jadi teori Freud itu berpusat pada 3 konsep utama yang harus kita ketahui ataupun kita kuasai, seperti alam sadar, prasadar, dan tak sadar. Selanjutnya itu ada struktur kepribadian. Freud memiliki struktur kepribadiannya yang diantaranya id, ego, dan superego. Id merupakan bagian primitif dari kepribadian yang didorong oleh prinsip kenikmatan. Id juga merupakan salah satu unsur pemuasan segera tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Seperti ketika kita lapar, kita harus makan. Dan selanjutnya itu ada ego. Ego merupakan bagian di mana kepribadian seseorang yang bertindak sebagai mediator antara id dan superego. Seperti contohnya, ketika lapar kita harus makan. Selanjutnya itu ada ego. Ego mengikuti prinsip realitas dan berusaha mencari cara untuk memuaskan keinginan id secara realistis dan sosial dapat diterima. Selanjutnya itu ada superego. Superego ini merupakan titik akhir di mana bagian dari kepribadian yang mewakili nilai-nilai moral dan sosial. Superego berfungsi sebagai semacam pembatas terhadap dorongan id. Seperti contohnya ketika kita lapar, kita harus makan, dan di situ kita harus memilih cara apa yang harus kita pakai untuk memilih cara apa yang harus kita pakai ketika kita harus mendapatkan makanan tersebut. Jadi id itu sebagai perangsang, terus ego itu adalah ketika kita harus melakukan apa, dan superego itu merupakan eksekusi jalan apa yang harus kita pilih. Selanjutnya itu kontribusi dan kritik terhadap teori Freud. Teori Freud memberikan sangat-sangat kontribusi yang begitu besar dalam bidang psikologi. Ia memperkenalkan konsep alam bawah sadar, mekanisme pertahanan diri, dan pentingnya masa kanak-kanak dalam pembentukan kepribadian. Akan tetapi, teori Freud juga mengalami banyak
kritikan karena kurangnya bukti empiris dan sifatnya yang terlalu menekankan pada seksualitas. Jadi, walaupun dalam teori teori Freud ini mengalami ataupun mempunyai beberapa kelebihan-kelebihan, di situ juga mengalami ataupun terdapati kekurangan-kekurangan yang mengakibatkan teori Freud ini banyak dikritik karena salah satunya kurang bukti empiris dan sifatnya yang terlalu menekankan pada seksualitas. Selanjutnya itu ada penerapan teori Freud. Jadi, teori Freud ini meskipun banyak dikritik, konsep-konsep Freud ini masih relevan hingga saat ini. Bahkan, teori psikoanalisis juga sudah mempengaruhi berbagai bidang termasuk psikologi klinis, sastra, dan seni. Teknik terapi psikoanalisis seperti asosiasi bebas dan analisis mimpi masih digunakan oleh beberapa terapis. Jadi, penerapan teori Freud itu tidak hanya dapat kita temui di bidang psikologi klinis, sastra, dan seni saja, akan tetapi di teknik terapi psikoanalisis seperti asosiasi bebas dan analisis mimpi juga dapat kita temui. Selanjutnya itu analisis solusi dalam teori Sigmund Freud mengungkapkan bahwa alam sadar, asosiasi bebas, yaitu pasien didorong untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan tanpa sensor. Selanjutnya analisis mimpi, yaitu mimpi dianggap sebagai jendela menuju alam bawah sadar. Terus transferensi atau pasien memindahkan perasaan terhadap orang lain, seperti misalnya orang tua kepada terapis. Cara mengidentifikasi konflik batin, konflik antara id, ego, dan superego. Freud percaya bahwa banyak masalah psikologis berasal dari konflik antara dorongan primitif id, tuntutan realitas ego, dan tuntutan moral superego. Mengatasi mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan adalah cara ego melindungi diri dari kecemasan seperti penindasan, proyeksi, dan rasionalisasi. Selanjutnya itu ada mengubah pola pikir dan perilaku, insight. Dengan memahami akar permasalahan, pasien dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dalam perubahan perilaku. Selanjutnya, meskipun teori Freud telah banyak dikritik dan dikembangkan oleh para psikolog selanjutnya, konsep-konsep Freud ini pada dasarnya masih relevan hingga saat ini, masih bisa digunakan dalam pembelajaran psikologi. Karena pendekatan psikoanalitik begitu menawarkan cara yang mendalam untuk memahami diri sendiri dan mengatasi masalah psikologis. Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa psikoanalisis hanyalah salah satu dari banyaknya pendekatan dalam psikologi, dan tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan cara ini. Jadi, kita jangan terlalu tergantung dalam teori Sigmund Freud, karena kita juga harus mencari teori-teori yang relevan dan bersangkutan dengan masalah yang sedang kita hadapi.